Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan beberapa peluang usaha yang menggunakan modal kecil dan cocok diterapkan di wilayah pedesaan. Silakan disimak secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Dan khusus bagi rekan-rekan yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silahkan ditonton terlebih dahulu videonya, dan jika berkenan, tekan tombol subscribe agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update-update informasi terbaru seputar peluang usaha, tips, dan cara usaha di channel ini. Rekan-rekan sekalian, tinggal di desa tidak menjadi halangan bagi seseorang untuk membuka bisnis dan memulai sebuah usaha. Pasalnya, di desa terdapat berbagai peluang usaha yang cukup menjanjikan apabila kita lakukan dan kita tekuni. Berikut beberapa ide usaha modal kecil yang mungkin cocok untuk dilakukan di pedesaan. Usaha-usaha berikut ini yang akan saya sampaikan di video ini terbukti bisa memberikan omset hingga puluhan juta rupiah. Usaha yang pertama adalah usaha hasil ternak. Salah satu peluang usaha yang di desa yang menjanjikan dan memiliki potensi yang besar adalah sektor peternakan. Oleh karena memang lahan di desa itu masih tersedia cukup banyak dan memberikan potensi peternakan ini bisa bagus untuk diterapkan di pedesaan. Usaha ternak ada berbagai macam, diantaranya adalah ternak ayam, kambing, sapi, ikan, ataupun ternak lebah. Hewan ternak ini juga dapat diolah menjadi produk bernilai jual yang lebih tinggi seperti daging kambing yang segar, kemudian susu sapi, daging sapi, keju, yogurt, dan telur ayam. Nah, dari hasil ternak ini terbukti bisa memberikan omset ratusan juta rupiah kepada seseorang di wilayah Jawa Timur, di mana ia melakukan usaha ternak madu mellifera. Tentu ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menggunakan atau memanfaatkan potensi pedesaan untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Usaha selanjutnya, rekan-rekan sekalian, yang bisa kita lakukan di wilayah pedesaan adalah usaha makanan olahan. Desa juga memiliki kekayaan hasil pertanian yang cukup melimpah. Dengan memanfaatkan bahan-bahan hasil pertanian tersebut, desa sebenarnya dapat mengembangkan bisnis makanan olahan. Apa saja itu makanan olahan? Yakni seperti keripik, keripik ubi, keripik pisang, dan lain sebagainya, kemudian asinan, kemudian manisan, atau produk-produk cemilan lainnya. Itu terbukti dari produk cemilan yang ada di desa Tua, itu bisa raup 27 juta sebulan. Tentu agar supaya produk cemilan kita bisa laku di pasaran, tentu perlu dibutuhkan tips-tips dan trik-trik marketing yang cukup baik. Rekan-rekan perlu mempelajari hal itu di beberapa sumber-sumber literasi yang ada di dunia digital. Contohnya adalah YouTube. Rekan-rekan bisa mempelajari tips marketing yang baik agar cemilan-cemilan yang kita hasilkan di pedesaan itu bisa merambah pasar nasional, dikenal banyak orang, dan akhirnya bisa menghasilkan profit yang cukup banyak. Ide usaha berikutnya yakni yang bisa kita lakukan di wilayah pedesaan adalah usaha sembako. Warung sembako ini memang tidak ada matinya dan merupakan salah satu bisnis yang memiliki permintaan tinggi di desa. Dengan menjual barang-barang pokok seperti beras, sayur, buah-buahan, dan telur, itu dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para masyarakat desa. Tipsnya adalah coba memanfaatkan koneksi dengan petani dan peternak di daerah untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang segar dan juga berkualitas. Jadi ini salah satu tips
agar rekan-rekan bisa memaksimalkan usaha sembako dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah rekan-rekan, salah satu alumnus UGM ini terbukti membuka toko kelontong dan bisa meraih omset 380 juta per bulan hanya dari usaha menjual sembako. Tentu ini bisa menginspirasi bagi kita untuk tetap bisa menggunakan peluang-peluang yang ada dalam menghasilkan pundi-pundi uang hingga dengan ratusan juta per bulan. Rekan-rekan sekalian, peluang usaha selanjutnya yang bisa kita terapkan di pedesaan adalah usaha tanaman hias. Desa dengan keindahan alamnya ini dapat menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan bisnis budidaya tanaman hias. Apalagi tanaman hias memiliki nilai jual yang tinggi, terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu, pilihlah jenis tanaman hias yang populer dan memiliki daya tahan baik terhadap iklim di desa. Rama Rama, seorang pemuda yang ada di Jawa Barat ini berhasil mengumpulkan puluhan juta sebulan dari bisnis tanaman hias. Sungguh inspiratif dan bisa kita coba lakukan untuk mengikuti peluang dan usaha yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh banyak orang. Peluang usaha berikutnya adalah usaha bibit tanaman. Hal ini bisa desa sejatinya memiliki lahan yang luas dan subur sehingga cocok untuk mengembangkan bisnis bibit tanaman. Mulailah dengan menghasilkan bibit tanaman yang berkualitas tinggi dan menawarkannya kepada petani di desa. Rekan-rekan sekalian, dari newspurwokerto.com diberitakan bahwa berkat jualan bibit tanaman, salah satu pria yang ada di Jawa Timur ini berhasil sukses meraih 1 miliar di usianya 27 tahun. Wow, sungguh luar biasa. Usia yang cukup muda bisa menghasilkan uang sebanyak 1 miliar. Peluang usaha berikutnya rekan-rekan sekalian yang bisa rekan-rekan lakukan di desa dan cocok diterapkan di desa adalah menjual dan menyewakan alat-alat pertanian. Desa merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya bergerak di sektor pertanian. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan peluang ini untuk menjual beberapa alat pertanian dan sebagai contoh misalnya alat-alat tanam, pupuk, pestisida dan lain sebagainya. Rekan-rekan juga bisa menggunakan peluang ini dengan melakukan usaha sewa alat-alat pertanian, dan ini yang sangat tren di desa saat ini adalah usaha sewa jasa atau sewa alat dari alat-alat pertanian. Usaha ini telah terbukti memberikan profit yang cukup luar biasa kepada pengusaha-pengusaha pemula yang ada di desa. Rekan-rekan, demikian beberapa inspirasi usaha yang cocok untuk diterapkan di desa. Video selanjutnya, kira-kira ide usaha apa lagi yang harus saya bahas? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.